Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload, menginstal, mengkonfigurasi, serta menggunakan aplikasi yang digunakan untuk simulasi jaringan layaknya paket tracer atau GNS3. Apa yang akan kita install yaitu FNG atau Emulated Virtual Environment. Simak terus videonya. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke area download di sini ya. Nanti yang kita akan download itu ada dua file. Yang pertama adalah file OVF atau file sistem FNG yang sudah jadi kemudian diekspor. Nah, ini nanti kita akan import supaya nanti kita tidak perlu mengkonfigurasi dari awal karena ini sudah disediakan. Kemudian yang kedua, kita akan mendownload VMware Workstation Player ya. Ini digunakan sebagai mesin virtualnya karena untuk mesin virtual seperti yang VirtualBox itu tidak disupport oleh FNG ya. Nah, kita akan download terlebih dahulu ini yang FNG Pro OVF sama download VMware Workstation Player. Nah, ini ukurannya cukup besar ya, 5,4 GB. Kemudian yang VMware ini sih sebenarnya kecil. Kita go to download. Nah, ini videonya saya skip saja untuk yang downloadnya karena agak lama, karena saya sudah mendownload sebelumnya. Jadi di sini ada Fcom VM, kemudian ada VM playernya. Nah, yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan menginstal dulu VMware playernya. Di sini kita akan install terlebih dahulu. Oke, kita accept saja, next. Kemudian ini saya nggak perlu join community-nya. Oke, next. Kemudian install. Selagi kita install, kita bisa ekstrak file FNG-nya. Di sini ya, kita akan ekstrak. Oke, VMware-nya masih install. Sambil jalan kita ngekstrak juga. Oke, ini sudah selesai. Jadi untuk yang VMware-nya ini ada license sama finish. Kalau license kita akan memasukkan lisensi key-nya. Untuk yang versi pro atau berbayar, kita akan menggunakan yang free saja. Kita finish saja langsung. Nah, kita sudah berhasil menginstal di sini workstation ya. Oke, ini kita jalankan. Nah, ini dia. Jadi ini masih kosong, di sini belum ada mesin virtual yang lainnya. Kita akan open virtual machine ya untuk membuka file FNG yang sudah kita download ini, yang sudah kita ekstrak. Ini ada file OVF-nya, ini yang nanti akan kita ekstrak. Oke, kemudian kita open saja di sini di virtual machine-nya. Kita open, kemudian kita akan pilih FNG-nya yang kita ekstrak tadi di sini. Saya taruh di D, kemudian di sini kita akan ekstrak. Oke, kemudian di sini akan langsung keluar import. Kita import saja. Untuk FNG ini karena nanti environment-nya yang digunakan itu cukup besar, kemudian untuk multi platform itu juga banyak yang digunakan, jadi agak besar filenya ya. Makanya tadi ketika download kita sampai 5,4. Oke, ini udah selesai. Fcom-nya kita sudah berhasil impor ke sini. Kita sebenarnya tinggal jalankan saja. Cuma sebelum dijalankan kita pastikan dulu untuk pengaturan VM-nya. Di sini RAM-nya ternyata langsung otomatis dia ke 8 GB. Jadi mentok di sini ya, maximum recommended. Kemudian untuk prosesornya, ini sebenarnya konfigurasi ini nanti sesuai dengan yang teman-teman miliki ya.
PC atau laptopnya ya. Harddisknya ini otomatis 50 GB. Oke, ininya di bridge, jadi nanti akan mendapatkan IP yang berbeda dengan hostnya atau dengan Windowsnya. IP ini yang didapat nanti tergantung dari konfigurasi internet atau jaringan yang ada di kita di kantor atau di rumah ya. Oke, ini sudah cukup. Kita akan menjalankan saja di sini. Nah, ketika pertama kali dijalankan ini VMware-nya, FNG-nya itu memang sedikit agak lama ya, agak berat karena filenya cukup besar. Nah, seperti ini biasanya agak lama. Nanti videonya saya skip saja ya. Oke, ini udah selesai, sudah jalan. Cuma ini belum dapatkan IP address. Kita akan login terlebih dahulu. Biasanya defaultnya ini adalah root, kemudian passwordnya FV. Oke, ini kita diminta untuk password, kemudian diminta hostname-nya diganti. Kalau misalkan tidak diganti ya nggak apa-apa, saya nggak ganti ya. Oke. Kemudian untuk DNS domain name-nya mau diganti boleh, mau tidak diganti juga boleh. Cuma kalau misalkan tidak diganti nanti aksesnya itu bisa menggunakan IP address. Oke, yang untuk pengaturan DHCP-nya saya pakai DHCP saja. Oke. Kemudian ini untuk NTP-nya biarkan saja, kosongin saja kalau kita tidak punya NTP server. Kemudian ini direct connection, oke, udah selesai. Oke, di sini diminta untuk download update-nya. Nah, kita download dan install saja, ini tidak lama. Yang pasti komputer kita sudah terkoneksi terlebih dahulu ke internet ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Untuk kecepatan booting seperti ini biasanya nanti tergantung dari hardware yang kita pakai ya. Semakin tinggi spesifikasi maka prosesnya akan semakin cepat. Baik, ini udah selesai. Biasanya memang di sini langsung mendapatkan IP secara otomatis tergantung dari jaringan kita. Kita bisa login dengan menggunakan root, kemudian passwordnya F. Tapi kalau misalkan tidak login nggak apa-apa, langsung saja ini sudah bisa diakses dengan menggunakan browser. Jadi kita akan mengakses IP yang ada di sini. IP-nya adalah, kebetulan network saya adalah 777.236. Oke, seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa login di sini untuk menggunakan simulator ini dengan menggunakan admin. Kemudian passwordnya secara default FV. Kemudian untuk tampilannya kita menggunakan HTML5 konsol aja. Kemudian bisa sign in. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada beberapa macam tools ya yang bisa kita gunakan. Manajemen user, misalkan tadi adminnya mau diganti passwordnya bisa di sini. Kemudian ada sistem status nanti untuk resource yang digunakan itu seperti apa, ada di sini semuanya. Nah, kalau kita mau menggunakan ya kita bisa menambahkan lab di sini. Contoh misalkan kita akan menambahkan lab, misalkan lab yang akan kita kasih nama misalkan my lab komputer, kemudian untuk versionnya 1, ini terserah kita. Kemudian ini yang memiliki siapa, katakanlah saya misalkan Taufik. Untuk yang lain saya biarkan default saja, dan ini deskripsinya dikosongi, tapi kalau misalkan mau diisi silahkan nanti diisi saja. Kemudian kita simpan. Kita sudah memiliki halaman atau area kerja untuk simulator kita. Ini ada berbagai macam menu-menu yang bisa digunakan. Contoh misalkan kita akan menambahkan sebuah objek, misalkan kita akan menambahkan node begitu ya. Node yang akan digunakan kita bisa milih di sini. Ini ada berbagai macam, ada Android, misalkan kita mau simulasikan Apple, Aruba, kemudian Cisco, macam-macamnya Cisco juga banyak di sini. Kemudian ada Windows, Virtual PC dan lain-lain. Nah, cuma di sini tidak bisa digunakan semuanya ya. Yang bisa digunakan itu yang ya kalau pointer kita tanda silang seperti ini berarti ini tidak bisa digunakan, artinya kita harus menginstal terlebih dahulu pluginnya.
Contoh kita misalkan akan menggunakan virtual PC ya. Virtual PC ini nanti saya misalkan 2 atau 3, saya akan kasih 2. Kemudian ini ikonnya bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita, tapi secara ini default dulu, kemudian save, simpan, maka saya sudah memiliki 2 PC ini. Ini contoh saja ya untuk simulasi. Nah, ini nanti kita bisa bisa koneksikan di sini ETH0 di PC 2-nya. Kemudian kita save. Nah, ini kita bisa memulai simulasi seperti ini. Misalkan untuk PC 1 saya kasih IP dulu, saya start dulu ya, karena belum di start. IP 2 juga saya start. Kemudian di PC 1 saya kasih IP-nya di sini masih kosong, saya kasih IP misalkan titik 10 10 10 1, netmasknya 255. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk yang PC 2 saya kasih IP misalkan di sini 10 10 10 2, netmasknya 255. Oke, sudah selesai. Artinya ini komputer ini sudah ada IP-nya. Kita coba ngeping saja dari PC 1 IP 10.10.1. Kita akan ping ya, saya minimize dulu. Kita akan ping dari PC 1 ke PC 2. PC 2 itu IP-nya ping 10 10 10 2. Oke, sudah selesai. Nah, kira-kira seperti ini video instalasi, kemudian konfigurasi sama penggunaan sederhana tentang simulasi FNG ini. Untuk video-video berikutnya kita akan mengeksplor lagi menu-menu yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan memberikan ilmu baru buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.